Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qasim Nasir yang 29. Saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial. Yang pertama, penilaian kesimetrisan wajah, nervus cranialis 7 dan nervus facialis motorik. Yang pertama, jadi Pak, saya akan melakukan pemeriksaan. Tujuannya itu untuk menilai tidaknya kelainan pada kesimetrisan wajahnya. Apakah bersedia? Baik. Selanjutnya, perhatikan muka apakah simetris atau tidak. Kemudian perhatikan kerutan pada dahi. Kemudian perhatikan pejaban mata, sulcus nasolabialis. Kemudian perhatikan juga pada sudut mulut. Selanjutnya Pak, silakan angkat alisnya. Kemudian perhatikan pada kerutan dahi apakah simetris atau tidak. Selanjutnya pada suksi lumpuh tidak ada kerutan dahi. Kemudian silakan tutup matanya Pak. Setelah itu pemeriksa coba buka mata penderita. Kemudian pada sisi lumpuh penderita tidak dapat atau sulit menutup matanya, kemudian lebih mudah untuk membuka matanya oleh pemeriksa. Kemudian selanjutnya Pak, silakan senyum sambil giginya terlihat. Kemudian kembungkan pipinya Pak. Setelah itu perhatikan sulcus nasolabialisnya apakah datar, kemudian sudut mulutnya apakah lebih rendah, kemudian apakah dapat mengembungkan pipinya. Untuk sisi yang lumpuh tidak dapat mengembungkan pipinya. Kemudian interpretasi, bedakan lumpuh pada nervus 7, UMN dan LMN. Kemudian untuk UMN itu lumpuh pada musculus orbicularis oris, kemudian untuk LMN itu lumpuh pada musculus orbicularis oculi dan musculus frontalis. Selanjutnya saya akan menilai kekuatan otot temporal dan masseter dengan menggunakan nervus cranialis 5 dan nervus trigeminus motorik. Yang pertama, tujuannya itu untuk menilai tidaknya kelainan. Kemudian Pak, silakan rapatkan giginya sekuat mungkin. Kemudian raba musculus masseternya, kemudian pada musculus temporalisnya. Kemudian perhatikan besar tonus, kemudian konturnya. Kemudian Pak, silahkan buka mulutnya. Kemudian perhatikan apakah ada deviasi pada rahang. Kemudian lakukan interpretasi, bila paresis maka rahang bawah akan deviasi ke arah lumpuh. Untuk pemeriksaan alternatif 1, yang pertama Pak, silahkan gigit spatel, kemudian lalu tarik spatel pelan-pelan, kemudian nilai apakah ada deviasi atau tidak. Setelah itu Pak, gerakkan rahangnya ke kiri atau ke kanan. Kemudian lakukan interpretasi, bila paresis pada kanan maka rahang tidak dapat bergerak ke kiri. Selanjutnya pemeriksaan alternatif 2, Pak, silakan pertahankan rahangnya ke samping, kemudian beri tekanan untuk mengembalikan rahangnya ke bagian tengah. Kemudian dilakukan pemeriksaan jauh refleks. Yang pertama, tempatkan satu jari melintang pada dagu pasien. Kemudian Pak, silakan buka mulutnya sedikit, kemudian ketok dengan menggunakan palu pada jari. Setelah itu interpretasikan saat diketuk mulut akan menutup atau terdapat refleks menggigit. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan sensasi wajah, nervus cranialis 5 dan nervus trigeminus sensorik. Tujuannya itu untuk menilai ada tidaknya kelainan. Kemudian sensibilitas yang diperiksa itu sensibilitas kulit, kemudian mukosa, kemudian area nervus trigeminus, kemudian modalitas sensorik yang diperiksa itu rasa nyeri, panas, kemudian dingin, kemudian raba. Selanjutnya bandingkan tiap cabang nervus dari trigeminus kemudian dengan cabang kontralateralnya. Selanjutnya melakukan interpretasi, hiperestesia, parestesia, anestesia harus diselidiki dengan jelas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan penilaian pergerakan wajah nervus cranialis 5 dan 7, nervus trigeminus dan nervus facialis motorik. Yang pertama, tujuannya itu untuk menilai tidaknya kelainan. Kemudian pemeriksaan ini sama dengan pemeriksaan kesimetrisan wajah sebelumnya dan penilaian kekuatan otot. Kemudian saya akan melakukan penilaian indera pengecapan pada nervus cranialis 7 dan 9, nervus facialis sensorik dan nervus glossopharyngeus sensorik. Tujuannya itu untuk menilai tidaknya kelainan. Kemudian Pak, silakan bulurkan lidahnya, kemudian keringkan lidah dengan menggunakan tisu kering. Setelah itu Pak, silakan tutup matanya, kemudian lakukan tetesan larutan gula, kimia, kemudian asam sitrat atau garam. Kemudian Pak, silakan buka matanya, kemudian tunjuk, kemudian julurkan lidah dan tunjuk bagian mana rasa larutan yang saya berikan. Kemudian interpretasikan.
Setelah itu saya akan melakukan penilaian indera pendengaran, lateralisasi, konduksi udara dan tulang, kemudian nervus cranialis 8, nervus vestibularis. Yang pertama ada tes wabah. Tujuannya itu untuk menilai tidaknya gangguan pendengaran. Yang pertama, silakan duduk rileks Pak, kemudian bunyikan garpu putala. Bunyikan garpu putala, kemudian letakkan dekat telinga. Kemudian jika penderita sudah tidak dengar lagi bunyinya, maka pindahkan garpu putala ke telinga pemeriksa. Setelah itu interpretasikan. Bila masih terdengar oleh pemeriksa, maka swabah memendek atau konduksi udara. Kemudian bila garpu putala, selanjutnya bunyikan garpu putala. Selanjutnya bunyikan lagi garpu putala, kemudian letakkan pada pangkal tulang mastoid penderita. Kemudian jika penderita sudah tidak mendengarnya, maka pindahkan ke mastoid pemeriksa. Kemudian lakukan interpretasi. Bila pemeriksa masih mendengarkan bunyi, maka swabah memendek atau konduksi tulang. Selanjutnya saya akan melakukan tes Rine. Tujuannya untuk melihat gangguan fungsi pendengaran. Kemudian Pak, saya akan menggunakan garpu putala frekuensi 128, 256 atau 512 Hz. Kemudian bunyikan garpu putala, kemudian letakkan pada tulang mastoid penderita. Kemudian jika sudah tidak terdengar bunyi, maka pindahkan garpu putala ke depan telinga. Kemudian lakukan interpretasi. Jika masih terdengar konduksi udara, lebih baik dari tulang atau rina positif. Kemudian jika tidak terdengar, maka rina negatif. Selanjutnya saya akan melakukan tes Weber. Tujuannya itu untuk menilai tidaknya gangguan pendengaran. Yang pertama, bunyikan garpu putala, kemudian letakkan pada dahi penderita. Kemudian telinga mana yang mendengar suara lebih keras. Kemudian interpretasikan normal, bunyi sama kiri dan kanan. Kemudian tuli konduktif lebih kuat ke telinga tuli. Kemudian tuli sensorineural lebih kuat ke telinga sehat. Selanjutnya penilaian kemampuan menelan nervus cranialis 10 dan 9, nervus glosopharyngeus dan nervus vagus. Tujuannya itu untuk menilai ada tidaknya kelainan. Kemudian silahkan duduk Pak, kemudian posisikan kepala ditinggikan 45 derajat. Kemudian silahkan makan makanan padat, kemudian lunak, kemudian menelan air. Setelah itu perhatikan apakah ada keselak atau disfagi. Kemudian interpretasinya, lumpuh nervus 9 dan 10 jika terjadi disfagi. Selanjutnya inspeksi palatum atau nervus cranialis 9 dan 10, nervus glosopharyngeus dan nervus vagus. Tujuan itu untuk menilai tidaknya kelainan. Kemudian silakan buka mulutnya, kemudian inspeksi palatum, mulut dan faring. Kemudian silakan bilang A selama 3 detik. Selanjutnya melakukan interpretasi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gag refleks. Tujuannya itu untuk menilai tidaknya kelainan. Yang pertama, silakan buka mulutnya, kemudian sentuh dinding faring dengan menggunakan spata lidah. Kemudian uvula terangkat saat diberi stimulus. Uvula akan terangkat saat diberi stimulus. Kemudian bandingkan kedua sisi. Selanjutnya melakukan interpretasi. Uvula bergerak ke arah ke salah satu sisi jika lumpuh UMN atau LMN. Kemudian uvula tidak bergerak ke salah satu sisi saat sebut AH atau GAK, maka proses kedua otot palatum. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian otot sternocleidomastoideus dan trapezius atau nervus cranialis 11, nervus accessorius. Yang pertama, musculus sternocleidomastoideus. Tujuannya itu untuk menilai tidaknya kelainan. Yang pertama, perhatikan otot saat istirahat dan bergerak. Palpasi otot sternocleidomastoideus. Untuk myositis terdapat nyeri tekan. Kemudian untuk selanjutnya nilai kekuatan otot musculus sternocleidomastoideus, gerakan badan penderita pada bagian persendian, kemudian ditahan. Setelah itu mengukur tenaga otot. Silahkan lihat ke kanan Pak, kemudian tahan pada bagian dagu, kemudian bandingkan kiri dan kanan. Selanjutnya saya akan melakukan pada pemeriksaan pada musculus trapezius. Tujuannya itu untuk menilai tidaknya kelainan. Yang pertama, perhatikan otot saat istirahat dan bergerak, kemudian apakah ada trofi, kemudian fasikulasi. Selanjutnya posisi bahu apakah rendah, kemudian palpasi trapezius.
apakah ada nyeri, kemudian apakah ada hipotonis. Kemudian periksa tenaga otot dengan cara tangan pemeriksa berada pada bahu penderita, kemudian Pak silakan angkat bahunya, kemudian bandingkan kiri dan kanan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lidah saat dijulurkan nervus cranialis 12 atau nervus hypoglossus. Tujuannya itu untuk menilai ada tidaknya kelainan. Pak silakan buka mulutnya, kemudian perhatikan lidah saat istirahat. Perhatikan besarnya, ukurannya, kemudian apakah ada atrofi atau tidak, kemudian perhatikan apakah ada fasikulasi, kemudian silakan julurkan lidahnya, kemudian apakah ada tremor atau fasikulasi, kemudian apakah ada deviasi. Selanjutnya sentuhkan lidah ke bagian bibir kanan dan kiri, kemudian rasakan kekuatan sentuhan lidah seperti ini. Kemudian silakan sebut huruf R atau ular lari lurus, kemudian nilai apakah ada cadel atau pelok. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.